Kesimpulan ketiga, kebanyakan orang tak sadar karena sistem fractional reserve diterapkan dalam regulasi dan diajarkan di sekolah. Financial fraud yang dilegalkan oleh undang-undang di seluruh dunia. So long as you allow fraud to be legalized, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system, which you can't do anything about. Ini terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. Coba Anda lihat tahun berapa Undang-Undang Bank Indonesia diberlakukan. Pertama, tahun 1968. Artinya apa? Ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan di episode 9 yang beberapa waktu lalu sempat di-ban oleh YouTube. Pasca lengsernya Soekarno, elit global memanggil pemerintah Indonesia ke Konferensi Jenewa 1967. Disitulah elit global pertama kali mendikte pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang menunjang kiprah elit global untuk mengeruk kekayaan Indonesia, termasuk Freeport tahun 1967 dan Undang-Undang Bank Sentral 1968. In 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. I've never ever heard of a situation like this for any country, where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country. Apa yang saya paparkan di episode 9 itu kebetulan setelah Undang-Undang Bank Sentral 1968 itu, elit global kembali merombak Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999, memanfaatkan momentum Krismon 1998. Itulah sebabnya selalu terjadi krisis, karena di saat orang panik, mereka dengan mudah mengegolkan agenda. Kitab suci baru, Independensi Bank Sentral. Lantas, apa dampak dari banyaknya uang dalam peredaran akibat sistem fractional reserve ini? Kesimpulan keempat, banyaknya uang dalam peredaran akibat penggandaan uang fractional reserve adalah bagian dari taktik elit global untuk menguasai dunia secara total. Rakyat dibanjiri dengan uang lewat utang. Apakah ini menguntungkan buat para bankir? Jelas, bank kasih kredit tanpa modal. Kalau kredit macet, aset jaminan rakyat disita oleh bank. Dalam skala yang lebih luas, negara pun terjerat utang. Kalau utang negara macet, ya aset negaranya disita. Ini yang disebut oleh pendiri negara kita, Bung Karno, sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Ekonomi tumbuh tapi semu. Dan sekolah maupun media massa mengajarkan seolah-olah yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan kesejahteraan.
Radical way to end boom and bust. Others describe it as a dangerous experiment. Just a few of the opposing views on the sovereign money proposal. It's being voted on in Switzerland on June the 10th, and the world is watching. So, what is this idea? Well, when banks lend you money, they don't physically take it out of their own coffers. They create it by putting the digits on your